kami ucapkan kepada kepala sekolah. Kalau dulu saya guru SMA, nah di SMA itu saya pernah ajarkan anak di sana. Alhamdulillah di provinsi itu pernah juara 1. Ini SMP 1 Mempurah sudah melakukan belajar tatap muka. Bagaimana? Nah, persilakan saya mewawancari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, sudah diberi kesempatan dengan Imam dari channel kita Karate Info. Ini kita wawancara yang 42 Bu ya, yang setahun yang lalu kita sudah bersilaturahmi. Oh ya Bu, saya dapat kabar beberapa minggu ini SMP 1 Mempurah sudah melakukan belajar tatap muka. Bagaimana Bu? Ya, jadi alhamdulillah kita sudah diinstruksikan oleh Bapak Patisia kita bahwa mulai tanggal 4 Januari 2021 kita sudah melaksanakan sistem pembelajaran tatap muka secara terbatas. Maksudnya adalah bahwasanya biasanya siswa yang dalam satu kelas itu adalah berjumlah 32. Nah, sekarang mereka dibagi 50% yang masuk. Jadi kalau 32 yang masuk hari ini mungkin 32 menjadikan 16, besok menjadi yang B-nya jadi 16. Jadi dibagi, dipakai tahapan-tahapan ataupun di rolling ya. Jadi seminggu itu berapa kali? Siswa kita cuma masuk 2 kali. Senin Selasa ya? Senin Selasa, kemudian nanti dibagi lagi kelas Rabu Kamis itu dibagi per jenjang. Kemudian juga Jumat dan Sabtu Ananda kita tetap melaksanakan pembelajaran namun menggunakan sistem daring. Ya bisa menggunakan Zoom meeting, WA, Google Classroom ataupun media sosial lainnya. Nah, selain itu juga pihak sekolah harus menaati atau mematuhi aturan yang sudah ditetapkan oleh Bupati Siak melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak. Salah satunya tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, di setiap sekolah itu kita harus menyediakan hand sanitizer, kemudian pengukur suhu, kemudian tisu, tempat cuci tangan, dan juga masker. Nah, sehingga nanti protokol kesehatan ini tetap bisa terjaga dengan baik. Setiap guru menjaga di gerbang masuk dengan mengukur suhu anak-anak kita, kemudian di kelas juga dipantau penggunaan masker, sehingga pada hari pertama masuk sekolah tanggal 4 Januari itu seluruh pejabat daerah Kabupaten Siak itu turun ke kecamatan untuk memantau dan memonitoring proses PBM yang dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan yang ada di masing-masing sekolah dan juga di masing-masing kecamatan. Nah, kemudian juga, guru tidak terlepas di dalam kelas itu selalu memantau proses pembelajaran dalam kelas, jangan sampai anak-anak kita melepaskan masker ya, karena nanti ini sangat fatal ya, karena kita kondisinya dalam kondisi masih COVID ya, nanti kita tidak menginginkan hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi pada anak didik kita. Nah, kalau terjadi COVID, nah tentu sekolah kan ditutup ya kan. Nah, kemudian juga kita juga mengatasi bagaimana anak-anak kita yang mungkin di awal masuk mereka mungkin kondisinya sakit. Nah, itu tentu kita bekerja sama dengan pihak Puskesmas untuk melihat suhu tubuhnya. Kalau memang tinggi itu tidak benar masuk ya, kita antarkan dulu ke Puskesmas agar dicek suhunya, kemudian diberilah penanganan kesehatan di sana. Nah, kemudian juga bagi anak-anak kita yang juga mungkin masuk, ada juga yang tidak menggunakan masker. Nah, pihak sekolah kita juga menyediakan masker juga Bu ya. Apabila anak kita mungkin lupa memakai masker. Ingat pesan Ibu, jangan lupa memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Oh ya Bu, ketika tanggal 4 Januari semalam pembukaan sekolah, SMP kita dikunjungi dan dimonitoring oleh pejabat dari kabupaten. Siapa aja yang datang semalam tuh Bu? Nah, alhamdulillah pada hari pertama masuk sekolah
Nah, kita didatangi ataupun langsung tim monitoring dari kabupaten yang memantau ke sekolah, yaitu Bapak Asisten 3, Bapak Dr. Andes Haji Jamaluddin MSI bersama dengan pihak kecamatan, ada Pak Sekcam kita, kemudian juga dari Pak Kepala Puskesmas Kecamatan Mempura, kemudian juga Ibu Korwil Kecamatan Mempura juga, dan ditambah pihak dari Koramil dan Bank Desa di Kecamatan Mempura pada hari pertama masuk sekolah. Untuk pemantauan ya? Iya. Oh ya Bu, saya alhamdulillah siswa kita ada yang berprestasi nih Bu, juara pantun tingkat nasional. Gimana keseruannya itu Bu? Oh, iya. Siapa yang dapat siapa Bu? Nah, jadi begini, kalau masalah pantun, Iya, kita Bu. tahu pada prinsipnya pantun itu kan sekarang kan lagi booming. Lagi nih. booming ya Bu. Namun pihak sekolah, salah satunya SMP Negeri 1 Mempura sudah mengupayakan anak-anak didik kita ini untuk mengikuti event-event, salah satunya ada lomba pantun. Kemarin 2018 itu lomba pantun di Jambi. Di Jambi, Dan alhamdulillah anak-anak kita juga masuk finalis ya, tapi Belum belum juara belum tahun juara, 2018. Kemudian juga akhir 2019 ini anak kita mengikuti pantun juara 1 tingkat nasional. Juara 1, Ya, SMP. Kemudian juga tahun 2020 anak kita itu kita ikutkan juga lomba yang ditaja oleh BPNB Kepri, yaitu BPNB itu Balai Pelestarian Nilai Budaya Kepri. Nah, anak kita juga ikut lomba pantun tentang pantun corona. Ya. Dan alhamdulillah anak-anak kita juga meraih prestasi pada ajang yang ditaja oleh BPNB Kepri ya. Ada yang harapan 1 yang putranya, kemudian ada harapan juga mencari harapan, tapi tidak apa-apa. Namun itu adalah upaya pihak sekolah untuk tetap melestarikan, kemudian memberikan apresiasi buat anak kita yang sudah meraih pantun di tingkat provinsi atau nasional gitu ya. Nah, kemudian juga pada prinsipnya kami dari pihak sekolah itu selalu mengedepankan kearifan lokal yang ada di bumi Melayu. Selain pantun, ya anak-anak itu tahun 2019 juga SMP 1 Mempura itu diberi kepercayaan oleh Kemendikbud untuk saya pribadi selaku kepala sekolah untuk membuat buku tentang pantun. Nah, ini salah boleh satu. ditengok Bu, Ya. yang karya yang diapakan Bu? Ini alhamdulillah salah satu Buku satu pantun untuk anak SMP. Pantun untuk anak SMP. Nah, ini adalah salah satunya saya kepala sekolah diberi kepercayaan oleh Kemendikbud untuk merangkum buku ini bersama dengan penggiat-penggiat pantun yang ada di Indonesia, kemudian juga budayawan Melayu ya. Kemudian juga dari saya sendiri selaku kepala SMP di Satu Mempura. Ini hasil karya buku. Subhanallah. Dari kementerian langsung nih Bu ya. Nah, ini buku pantun saku untuk SMP juga tentang karakter ya. Tapi mengenali kalau di usia SMP itu kan mereka masih pantunnya masih sifat baru bisa membuat pantun. Kaedahnya kan belum terlalu bisa mereka, penting mereka sudah bisa berpantun. Itu salah satu upaya untuk melestarikan kepada generasi milenial anak muda kita. Nah, kemudian juga kami mengupayakan anak-anak sekolah SMP 1 Mempura itu, karena kami SMP 1 Mempura sebagai sekolah berkarakter dengan branded budaya Melayu yang dipercayakan oleh Kemendikbud juga tahun 2016, maka kami diminta untuk juga membuat praktek baik tentang sekolah berkarakter dengan branded budaya Melayu. Nah, ini dia bukunya, yaitu buku praktek baik ya, pelaksanaan penguatan pendidikan karakter. Nah, salah satunya di dalam itu adalah ini SMP 1 Mempura sebagai sekolah berbudaya Melayu. Nah, ini dia di halaman pertama ini. Nah, ini buku dari kementerian dan alhamdulillah kami membuatnya di Jakarta bersama-sama dengan sekolah-sekolah terbaik di Indonesia. Ada sekolah terbaik digabungkan ya, ada untuk 10 sekolah yang diberi kepercayaan untuk membuat buku tentang praktek baik penguatan pendidikan karakter di masing-masing sekolah. Nah, itu mungkin salah satu upaya. Kemudian juga karena sekolah kita adalah sekolah berkarakter, anak-anak didik kita itu saya minta kepada guru-gurunya untuk
membuat pantun hasil karya mereka. Iya, ini ya. Siswa pun ada Iya, juga yang ini membuat buku pantun, kumpulannya ya. kumpulan pantun jual beli penguatan pendidikan karakter. Nah, penguatan pendidikan karakter itu ada 5 nilai utama yang ditanamkan. Pertama adalah nilai religius, yang kedua adalah nilai nasionalisme, yang ketiga adalah nilai kemandirian, yang keempat adalah nilai integritas dan juga kegotong royongan. Ada 5 nilai yang ditanamkan dalam penguatan pendidikan karakter itu sendiri. Nah, dari anak-anak ini dibimbing oleh guru pembimbing, mereka membuat pantun, dan ini memang belum kami terbitkan, tapi hanya sekedar untuk di dalam saja pustaka, diletakkan di pustaka Sri Panenwangi SMP 1 Mempura. Nah, ini juga sudah ini ya, sangat sederhana. Nah, mungkin nanti bisa kami jadikan buku pantun sekolah ya, untuk sekolah bisa diterbitkan. Nah, ini juga sudah ada kata sambutan dari Pak langsung Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Siak. Kepala sekolah. Nah, ini juga pantun-pantunnya. Ya sangat sederhana, tapi alhamdulillah sudah jadi gitu ya. Nah, ini salah satunya hasil karya anak. Nah, kemudian juga sekarang ini kami mengupayakan, kita tahu nih pantun ini sebagai salah satu pantun dapat penghargaan ya. Iya, warisan budaya tak benda dunia oleh UNESCO. Nah, ini mungkin salah satu pihak sekolah melestarikan kearifan lokal pantun di negeri Melayu, khususnya di SMP Negeri 1 Mempura. Dan juga kami di pihak perpustakaan Sri Panenwangi SMP 1 Mempura. Nah, kami kalau di FB itu sering mengapakan bahasa-bahasa pantun setiap hari ya. Jadi dengan berpantun, dengan menjual pantun, ataupun mungkin hari ini temanya tentang apa, misalnya tentang Adiwiyata, maka pantunnya tentang Adiwiyata. Ini salah satu membudayakan pantun di sekolah, terutama di perpustakaan sekolah. Kemudian juga setiap guru wajib membimbing ya siswa-siswa untuk membuat pantun, sehingga guru-guru kita pun ada nilai poin kreditnya. Nanti pihak sekolah meng-SK-kan. Misalnya ada 32 siswa yang ada di sekolah dibimbing oleh misalnya Pak Chandra tentang temanya adalah tentang IPA. Nah, nanti kita SK-kan di sekolah, sehingga guru pun ada nilai kredit poinnya untuk naik pangkat ya. Dan hasil karya anak nanti pun bisa kita jadikan semacam buku ya, walaupun belum bisa kita terbitkan karena keterbatasan anggaran. Ya, mungkin minimal untuk bisa kami nikmati di pustaka saja. Ini memang belum kami cetak, tapi hanya sekedar untuk di dalam saja. Tapi ini udah merupakan hasil karya anak-anak. Luar biasa. Ke depan apa saja rencana Ibu untuk inovasi sekolah, Bu? Ya, ke depan salah satunya kami tetap menghidupkan literasi di perpustakaan dengan menggalakkan pantun. Ya. Kemudian karena sekolah ini adalah sekolahnya beredit dengan berbudaya Melayu, tentu harus membuat inovasi-inovasi pembelajaran yang berkaitan dengan kearifan lokal juga. Nah, salah satunya tidak terlepas, walaupun dengan kondisi COVID, kita tetap mengagendakan kegiatan-kegiatan ya seperti kegiatan eskulnya itu mungkin ya tidak bisa maksimal seperti sebelum-sebelumnya, tapi tetap mungkin kalau di sanggar, kami kan punya sanggar juga di sekolah. Iya. Oh iya, Bu. Nah, prestasi sanggar apa aja semalam tuh? Iya, sanggar kita kan dalam itu ada kegiatannya. Ada yang anak-anak kita bina untuk berpantun, kemudian ada yang pandai bergurindam, ada yang JKPI semalam tuh. Oh iya. Gimana keseruan tuh? JKPI mereka anak kita diberi kepercayaan untuk tampil mengisi sanggar kita apa namanya? Sekayu Sehati. Sekayu Sehati. Musik kolaborasi ya, anak-anak didik kita yang tampil. Nah, itu satu kebanggaan buat pihak sekolah. Ini salah satu inovasi-inovasi yang selalu kami kembangkan dalam bidang kearifan lokal budaya Melayu. Ini bersinergis dengan BMR yang ada di sekolah. Kemudian kami tekankan juga, nah sekarang zaman ini kan sudah berbasis IT semua ini. Sosial media, Bu. Iya. Nah, kami berkeinginan berharap juga guru-guru kami ini lebih gencar untuk memanfaatkan media sosial ini untuk membuat inovasi-inovasi yang bisa memberikan pencerahan kepada dunia pendidikan. Nah, mungkin salah satunya kami mengagendakan setiap guru itu wajib membuat video 10 hasil karya guru, membuat video pembelajaran. Yang sudah selesai baru masing-masing guru 5. Jadi
karena penekanan dari pihak sekolah, guru wajib membuat 10 hasil karya guru di sekolah untuk membuat video pembelajaran materi-materi yang diajarkan kepada anak didik. Untuk mengkomunikasikan antara guru dan murid lah ya. Jadi mereka kalaupun daring kan mereka Iya. bisa lihat video pembelajaran. Nah, banyak hal yang bisa didapatkan, tidak hanya di video pembelajaran sekolah. Kita kan sudah ada juga channel YouTube di Siap Belau. Nah, Channel YouTube kita apa di SMP, Bu? oh, kalau channel YouTube di SMP itu SMPN 1 Mempura. SMP 1 Bisa dilihat di channel YouTube SMPN 1 Mempura. Urut kecil ya, SMPN 1 Mempura. Nanti kita linkkan di Iya. deskripsi di bawah ini. Benar. Nah, itu bisa dilihat anak-anak dan guru-guru kita berkreativitas untuk di dalam YouTube SMP. Walaupun masih baru, tapi kita ada berupaya untuk mengembangkan channel YouTube SMP 1 Mempura ya. Dan guru-gurunya satu untuk harus selalu berinovasi, berkreativitas untuk memajukan dunia pendidikan. Apalagi zaman sekarang ini, zaman Iya, 4G, Bu. ya, Sosial luar media. biasa. Nah, kalau kita tak mengikuti, kita ketinggalan zaman. Termasuk juga pihak sekolah selalu membuat berita update-update terbaru untuk membuat video-video untuk mensosialisasikan kegiatan-kegiatan yang ada di SMP 1 Mempura. Memang dari beberapa tahun yang lalu memang kita selalu update selalu untuk kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, kita disosialisasikan di media YouTube ya, baik di YouTube sekolah ataupun Di YouTube Facebook. iya, mungkin itu upaya yang kami lakukan. Bu, ini saya minta bonus nih, Bu. Karena kita ada yang berbasis pantun, apakah boleh Ibu ngasih contoh hasil pantunnya, Bu? Ibu berpantun. Kalau bisa setelah pantun gurindam lah gitu. Boleh, Bu ya? Oke. Saya akan berpantun. Pantun dulu, Bu ya, baru gurindam, Bu. Negeri siap, negeri bertuan, negeri amanah jadi julukan. Terima kasih Ibu ucapkan kepada imam yang sudah memberikan sesuatu buat Ibu ya. Ini spontanitas saja ya. Gurindam lagi, Ya, Bu. gurindam. Gurindam itu kan terdiri dari 12 pasal. 12 pasal ya. Nah, 12 pasal itu ada bermacam-macam irama. Iya. Ya, salah satunya nanti dibacakan misalnya Gurindam 12 ya. Karya Ali Haji ya. Iya, karangan Raja Ali Haji. Nah, dari 12 pasal itu bermacam-macam irama yang bisa kita lantunkan dengan merdu, dan masing-masing pasal itu mempunyai nilai-nilai Melayuan. bukan hanya kemelayuan, Keagamaan ada ya. keagamaan, nilai-nilai yang ditanamkan kepada para generasi muda ya, petunjuk ajar orang tua-tua kita di dalam Gurindam. Contoh Gurindam 12 pasal pertama, barang siapa tiada memegang agama sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Itu kan punya makna yang luar biasa. Kalau dikaji dari kandungan isi pasal 1 tadi itu panjang. Kalau saya bacakan sampai selesai mau setengah jam. Setengah jam. Tapi saya ambil sisi satu baik-baik saja. Contohnya lagi nanti. Jika hendak mengenal orang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar, tiadalah jemu. Itu pasal kelima, saya rangkul-rangkul saja. Nanti ada lagi pasal yang begini-begini. Dengan Bapak jangan durhaka, supaya Allah tidak murka. Dengan ibu hendaklah hormat, supaya badan dapat
berjasa kepada yang sebangsa. Hendak jadi kepala, buanglah perangai yang cela. Hendak ramai, murahkan perangai. Nah, selanjutnya pasal terakhir 12. Raja mufakat dengan menteri, seperti kebun berpagar duri. Betul hati kepada raja, tanda jadi sembarang kerja, sembarang kerja. Oke, itu salah satu dari lantunan-lantunan Gurindam yang di dalamnya merupakan karangan Raja Ali Aji yang terdiri dari 12 pasal. Luar biasa makna yang terkandung, nilai-nilai karakter yang ditanamkan kepada kita semua selaku orang Melayu, sehingga nanti bisa dipelajari oleh anak-anak didik kita, sehingga nanti Gurindam 12 ini tidak asing di telinga mereka gitu ya. Karena saya termasuk salah satu budayawan yang hobi melestarikan kearifan lokal, baik itu bersair, bergurindam, bersenandung, kemudian berpantun. Jadi Ya. Kalau didik orang ya kan? saya suka, karena saya adalah seorang budayawan, guru juga, ya. kepala sekolah. Jadi saya harus mengkaderisasinya kepada anak didik saya. Kebetulan di anak didiknya SMP, anak-anak Di SMP didik sini lah kita saya berkarya. kembangkan. Kalau dulu saya guru SMA, nah di SMA itu saya pernah ajarkan anak didik saya bergurindam. Alhamdulillah di provinsi itu pernah juara 1. Nah itu salah satunya mungkin ada Asri, ada Ade Setiawan, ada lagi Suryani. Mereka itu adalah anak didik saya yang sudah berhasil dengan prestasi-prestasinya di tingkat provinsi dengan melantunkan Gurindam 12 maupun syair. Dan juga anak-anak didik kita masih banyak ya yang sangat populer ngetop sekarang adalah anak didik kita juga tuh si apa ya, Fauzia. Ya, ini luar biasa, sudah sampai ke luar negeri, ke Malaysia gitu ya. Alhamdulillah mereka punya potensi yang sangat membanggakan kita untuk generasi milenial, khusus anak-anak muda yang ada di Kabupaten Siak, sehingga nanti bisa menginspirasi buat generasi-generasi milenial lainnya. Karena contohnya sudah banyak. Sudah banyak, Bu. Terima kasih kami ucapkan kepada Kepala Sekolah SMPN 1 Menggura, Ibu Windah Harniati MPD, yang telah mempersilahkan saya mewawancarai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel kita Kreatif Info sekarang berada di SMPN 1 Menggura bersama Kepala Sekolah Ibu Windah Harniati MPD. Bu, apa Bu? Ceritakan channel dari YouTube kita, Bu. Ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat kita semua. Kami mohon dukungan dari seluruh masyarakat Kabupaten Siak maupun luar Malaysia untuk dapat mendukung channel YouTube SMP Negeri 1 Menggura dengan lihat huruf kecil ya, SMPN 1 Menggura tanpa spasi ya. Jangan lupa dukung channel YouTube SMPN 1 Menggura. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe. Kawan-kawan saya, sahabat kita Kreatif Info, tolong dibantu follow subscribe-nya. Kemudian channel Pak Chandra. Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang petang. Sudah kembali yang ada di Kabupaten Siak. Di luar Kabupaten Siak pun saya tak lupa. Jangan lupa selain input subscribe di channel apa tadi Pak? Kita Kreatif Info. Kita Kreatif Info. Kemudian channel sekolah kami SMP Negeri 1 Menggura. Apa lagi? Dengan channel saya ya, Celoteh Cikgu Papa. Tengok, jangan tak tengok. Gelak, jangan sampai tak gelak. Subscribe. Terima kasih. Oke, baiklah, terima kasih Guru Pak Chandra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.